Terjemahan. Bab 4 Mandi Obat. Di era sunyi yang kejam ini di mana binatang buas mengamuk, kehidupan selalu di bawah ancaman konstan. Kebutuhan penduduk desa agak sederhana, yang mereka inginkan hanyalah makanan yang cukup untuk memuaskan perut semua orang. Api unggun menari-nari saat desa batu penuh dengan kebisingan dan kegembiraan. Laki-laki dan perempuan, baik tua maupun muda, semuanya tersenyum di wajah mereka. Mereka semua dipenuhi dengan ceria saat berbicara dan tertawa. Anak-anak kecil, jangan lari sembarangan. Kami akan segera melakukan pemandian obat. Tidur nyenyak di malam hari, dan di masa depan kamu pasti akan lebih kuat dari semua binatang buas itu, kata seorang tetua sambil tertawa. Au, aku tidak mau. Sekelompok anak-anak yang mendengar ini semua berdiri dan menjerit dengan sedih, melarikan diri dan bersembunyi di berbagai bagian desa. Kamu sekumpulan bayi melon, kamu benar-benar tidak tahu apa itu keberuntungan. Ini adalah tonik langka. Jika kita memiliki pemandian obat berkualitas seperti ini setiap kali, otot dan tulangmu akan cocok dengan makhluk-makhluk raksasa itu. Semua orang dewasa mengkritik mereka, dan seperti meraih anak ayam kecil, mereka mulai menangkap anak-anak mereka. Rasanya sakit, aku tidak ingin pergi ke pemandian obat. Terakhir kali aku merasa seperti terpotong oleh pedang. Petik 2. Ayah, lepaskan, aku tidak ingin direbus. Kelompok anak-anak sangat menentang, tetapi lengan kecil mereka tidak cocok untuk kekuatan orang dewasa. Pada akhirnya, mereka semua tertangkap. Di dalam ruang kosong di desa itu, 8 kuali tembaga besar telah didirikan. Api di bawah mereka mengamuk dengan cairan mendidih di dalam kuali. Para tetua melemparkan tangkai demi tangkai ramuan obat ke dalam, dan dari waktu ke waktu, mereka juga akan meletakkan kaki yang panjang dan laba-laba seukuran kepalan tangan. Ini membuat cairan jernih awalnya gelap dan berawan seolah-olah itu tinta. Itu sangat menakutkan. Wajah-wajah kelompok anak-anak semuanya berubah menjadi hijau. Mereka ingin melarikan diri, tetapi ditahan oleh orang dewasa tanpa daya. Segera setelah itu, beberapa penduduk desa datang dengan 10 toples. Para tua-tua dengan lembut membukanya sebelum menuangkan cairan merah gelap ke dalam kuali tembaga besar, menyebabkan cairan hitam gelap mendidih bahkan lebih ganas. Ini adalah darah asli yang langka dari tubuh binatang buas yang disembeli, dan itu sangat berharga. Terlepas dari apakah itu orang dewasa atau anak yang menggunakannya, mereka semua akan mendapatkan manfaat luar biasa, meningkatkan fisik mereka. Selain itu, dengan pemahaman penduduk desa tentang beberapa resep kuno, serta menambahkan beberapa ramuan obat dan bahan lainnya, darah sejati ini bisa menjadi lebih efektif. Selain darah asli, beberapa tetua juga menggunakan tulang sayap flying python, tulang kaki binatang berkaki satu, serta beberapa bahan lainnya. Mereka melumat mereka dengan susah payah sebelum melemparkannya ke dalam air mendidih. Ketika api padam dan isi kuali tidak lagi mendidih, suhu akhirnya turun sedikit. Jeritan bersama dengan putong-putong suara terdengar saat gelombang pertama anak-anak dilemparkan ke dalam. Setiap kuali menampung sekitar 2 atau 3 orang. Rasanya sakit, air ini benar-benar bisa memasak kita hidup-hidup. Selamatkan aku, tubuhku terasa seperti dipotong oleh pisau, dan kulit dan dagingku terbelah. Mereka semua meringis kesakitan, dengan tangan mereka meraih kaki mereka. Satu demi satu, mereka semua mencoba untuk bergegas keluar, hanya untuk didorong kembali ke dalam ketika mereka terus berteriak. Dengan cara ini, beberapa lusin anak-anak dilemparkan ke dalam kuali secara berkelompok. Mayoritas dengan kejam melolong dan berjuang terus-menerus. Hanya 7 atau 8 anak yang agak lebih baik, dan meskipun mereka sakit dan alis mereka basah oleh keringat, mereka menahannya dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Adapun si kecil, dia juga tidak bisa melarikan diri. Ada kuali khusus yang menunggunya, dan dia terlempar ke dalam sendirian. Hanya sedikit air ditambahkan ke kuali, tetapi selain itu, semua itu adalah darah asli dan menghancurkan tulang. Penduduk desa tidak merasa bahwa ini tidak pantas, mereka juga tidak merasa bahwa dia disukai orang lain. Ini karena anak-anak mereka sendiri bahkan tidak bisa menahan rasa sakit di dalam kuali obat biasa dan sudah menangis dengan jeritan hati yang merobek. Namun, si kecil sebenarnya bisa menanganinya. Terlebih lagi, ketika lelaki kecil itu berada di dalam cairan kuali hitam yang tebal dan mendidih, kepala tua itu bahkan membuka 2 toples khusus sebelum menuangkan isinya ke dalam kuali. Dari salah satu toples adalah awan merah yang membentuk pisiu seukuran telapak tangan. Itu perkasa dan jahat, seolah-olah akan menghancurkan semua orang dan melarikan diri. Sifatnya sangat kejam. Dari dalam telapak tangan si Yunfeng bersinar sebuah karakter, dan teks tulang mulai naik. Mengikuti tamparan, pisiu menyebar dan berubah menjadi darah sebelum menetes ke dalam kuali. Dari guci itu keluar sebuah badak merah berkepala 2 berwarna merah. Itu sangat brilian, dan dengan kepala terangkat tinggi, itu mendesis marah. Itu juga dihamburkan ke kuali hitam oleh kepala tua. Ketika suhunya sedikit turun, si kecil yang berjuang diangkat dan langsung dilemparkan ke dalam kuali. Karena dia masih kecil, dia akan tersedak air sambil duduk di dalam, jadi sama seperti dia jatuh ke dalam bersama gudung-gudung terdengar. Dia segera minum beberapa suap cairan. Anak-anak lain semua menunjukkan ekspresi simpatik kepadanya dan tiba-tiba merasa cukup beruntung. Hanya ada sedikit air yang ditambahkan ke dalam kuali si kecil, dengan darah asli, tulang binatang, serta benjolan otot yang membentuk sebagian besar cairan obat.
Cairan obat ini pasti akan membuat kulit dan tulang seseorang terasa lebih sakit, sehingga mereka merasa bahwa si kecil benar-benar menyedihkan. Bahkan beberapa orang dewasa tidak tahan. Orang kecil itu mengerahkan kekuatan sebanyak yang dia bisa kerahkan sambil berjuang dan meringis kesakitan. Dari waktu ke waktu, ia bahkan akan minum seteguk cairan kental. Orang dewasa yang menonton benar-benar mulai merasa sangat khawatir. Tidak ada masalah, ini bukan pertama kalinya, karena dia bisa melakukan ini sebelumnya, dia bisa melewati ini juga. Meminum lebih banyak cairan obat juga tidak buruk, karena jika dia bisa menyerapnya, itu akan memungkinkannya untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar, kata kepala tua itu. Perawatannya untuk kesehatan si kecil cukup luas. Konstitusinya cukup kuat, dan kekuatan misterius teks tulang mungkin juga bekerja di sini dengan membantunya memperbaiki bagian dari kekuatan obat. Pria kecil itu seharusnya tidak merasakan sakit sebanyak itu. Seorang tetua berbicara sambil mengelus jenggotnya. Pemandian obat berlanjut cukup lama, dan kelompok anak-anak direndam sampai mereka tampak seperti monyet merah. Mereka semua terlihat agak sengsara, dan sambil saling memandang, air mata menetes wah-wah terdengar. Hanya setelah mandi obat selesai mereka berhenti menangis dan akhirnya merasa lega. Sementara itu, di dalam kuali hitam, si kecil tidak menangis. Matanya yang besar melihat sekeliling, dan wajahnya sedikit memerah, menyerupai apel besar. Ketika dia diangkat, dia tampak seperti mabuk bergoyang-goyang. Bagaimana perasaanmu? Seorang tetua bertanya. Si lelaki kecil bersendawa, dan berkata dengan bingung, aku banyak minum, kenyang sekarang. Setelah mendengar tanggapan sederhana dan murni ini, semua orang dewasa tertawa terbahak-bahak. Lelah, pria kecil itu terhuyung-huyung dari sisi ke sisi. Tubuh kecilnya jatuh ke pelukan si Yun Feng, menggumamkan sesuatu dengan ringan sebelum tertidur lelap. Bawa anak-anak ini kembali dan biarkan mereka tidur nyenyak. Besok kekuatan mereka seharusnya meningkat dengan jumlah yang signifikan, kata kepala si Yun Feng. Akhirnya, para tetua menyingkirkan cairan yang tersisa. Mereka tidak membiarkannya menjadi sia-sia, tetapi sekali lagi menyalakan kuali tembaga dan menambahkan beberapa ramuan obat. Mereka akan memasaknya sampai obatnya mengering dan menjadi kekuatan obat. Bukan hanya ini jenis tonik tetapi juga jenis obat penyembuhan yang berharga. Ini bisa digunakan untuk menyelamatkan hidup selama perburuan di pegunungan. Lingkungan dunia luar keji, dan sulit untuk berburu binatang buas, jadi darah sejati sangat langka dan berharga. Mereka tidak mampu membuang bubuk obat yang begitu berharga. Meskipun sudah digunakan oleh anak-anak, mereka tidak mau menyia-nyiakannya. Secara alami, pria terkuat di desa tidak peduli tentang ini. Itu cukup selama itu bisa menutup luka dan menyelamatkan nyawa mereka saat dibutuhkan. Malam itu, semua anak tidur nyenyak. Keesokan paginya, banyak dari anak-anak kecil ini menangis dengan keras, karena kulit lama mereka terkelupas membuat tempat tidur mereka sangat kotor. Ambil ember air dan cuci dirimu bersih. Setelah itu, uji kekuatanmu dengan batu kilangan itu. Ayah, itulah yang digunakan saudara ketiga untuk melatih kekuatannya. Bagaimana mungkin aku bisa mengangkatnya? Berhenti bicara omong kosong. Jika aku memberitahu kamu untuk mengangkat, maka angkat saja. Apakah kamu memberitahu aku bahwa kami telah membuang semua obat darah dan tulang yang benar tadi malam tanpa hasil? Jika kamu benar-benar tidak membuat kemajuan, maka aku akan memukul pantat kamu hingga terbagi menjadi 8 bagian. Pagi-pagi sekali, desa batu sangat aktif dan ramai. Semua anak dipaksa untuk memindahkan batu besar dan kuali tembaga, dan mereka merengek berulang kali. Hasilnya jelas-jelas, semua anak memperoleh kekuatan yang signifikan, dan fisik mereka menunjukkan peningkatan kekuatan yang tajam. Namun, jika seseorang mengatakan bahwa mereka dilahirkan kembali, maka itu akan tetap berlebihan. Kaca-kaca, kepala desa, lambang-lambang kepala si Yun Feng memancarkan cahaya yang cemerlang, dan di dalam tangannya ada tangkai palu paduan emas. Dengan itu, ia menghancurkan bagian paling berharga dari tanduk naga Dragon Hornet Elephant menjadi berkeping-keping. Setelah itu, ia mengambil sebagian dari tulang cakar bisiu yang diamputasi serta bagian kecil dari tanduk merah badak api dan melumatkannya sampai menjadi bubuk halus. Dia mencampurkan bubuk tulang hancur ini dengan beberapa darah binatang buas yang ganas dan mendidihkannya bersama-sama menjadi susu binatang yang lambat memasak. Pada saat itu, aromanya mulai naik dalam bentuk spiral. Setelah itu, sesepuh melemparkan tangkai demi tangkai jamu. Cairan di dalam pot menjadi kacau, dan aromanya menjadi lebih kaya. Waktunya makan, pria kecil. Di dalam rumah batu, si kecil mendengar teriakan yang terjadi di luar. Dengan bulu terdengar, dia berguling dan berdiri. Matanya yang baru saja bangun masih buram, tetapi ketika aromanya bocor, dia menghirup cepat dan segera merasa bersemangat. Dia mulai bergumam ke arah itu. Baunya sangat enak. Tentu saja, ini adalah obat berharga asli. Jangan sia-siakan apapun dan makan semuanya, si Yun Feng tertawa ketika berbicara. Pria kecil itu mengkonsumsinya seperti serigala, dan tak lama kemudian, bubur pot itu benar-benar hilang. Namun, efek samping segera muncul. Dia benar-benar terlalu kecil, dan kekuatan obat terlalu kuat. Di pagi yang biasa ini, pria kecil yang menggemaskan itu tiba-tiba mulai bertindak seperti anak yang bermasalah. Kedua matanya memerah seperti kelinci putih, dan dia mulai berlari kemana-mana. Berteriak ya terdengar tanpa henti. Ekor anjing kuning besar yang menyedihkan itu sekali lagi disambar olehnya, dan terus-menerus ditarik.
Ekornya hampir terlepas, dan ia menangis selama setengah hari. Itu mengganggu semua penduduk desa dan menyebabkan kekacauan. Hei anak kecil, mengapa kamu menarik pagar kerabatku? Apa yang terjadi pada si kecil? Mengapa dia berlari ke atap keluarga aku? Cepat berhenti, jangan robek ubin. Petik 2. Semua penduduk desa tercengang. Orang kecil yang biasanya taat berubah menjadi binatang buas kecil. Dia berlari kemana-mana dan mendatangkan malapetaka dengan seluruh kekuatannya. Panci obat benar-benar diserap, dan hasilnya tidak buruk. Si Yun Feng dan beberapa tetua lainnya berdiri bersama. Mereka saat ini diam-diam berkomentar dan menganggukkan kepala dengan puas. Di kejauhan, banyak anak melihat pemandangan di depan mereka dan menjadi lebih menakutkan dari kepala suku. Mereka semua bergetar dan bergetar ketika mereka tinggal jauh. Berkumpul bersama, mereka bergumam dengan suara rendah, si kecil benar-benar menyedihkan. Telapak tangan si kecil bersinar ketika dia mengangkatnya ke langit. Dari lengan kecil itu muncul teks tulang, dan ketika berkedip terus-menerus itu benar-benar sangat misterius. Selain itu, fisiknya semakin kuat, dan kecepatan dan kekuatannya juga dipromosikan oleh margin yang besar juga. Ini juga alasan mengapa kepala lama begitu puas. Baru setelah 2 jam dia akhirnya tenang. Dia menggaruk kepalanya dengan linglung, dan berkata dengan suara rendah, "Iya, aku dalam masalah."